Nah, kita udah masuk ke persamaan rumus-rumus yang ada di GLBB. Nah, kenapa orang banyak nggak suka fisika? Karena mereka ngira rumus itu dihafal. Padahal rumus di fisika datang dari kehidupan sehari-hari, diamati gitu, lalu diformulasikan dalam bentuk matematika gitu. Sebenarnya nggak dihafal, ya dari formulasi sehari-hari gitu, dibentuk dalam matematika aja. Coba kita konsepin ya, maksud dari rumus-rumus di sini. Jadi ada 3 rumus sebenarnya yang core-nya lah intinya dalam kinematika, khususnya dalam gerak lurus. Rumus pertama adalah, aku tulis dulu rumusnya, ntar aku jelasin gimana cara dapatnya. Adalah V sama dengan V0 tambah AT. Dimana V adalah kecepatannya, kita ngukur kecepatan pada suatu titik gitu. Kecepatan setelah 5 detik berapa, kecepatan setelah 6 detik berapa, kayak gitu. Intinya kita ngukur kecepatan pada detik keberapa gitu, kita pengen ngukur. Ini adalah kecepatan awal. Kecepatan awal adalah kecepatan pada detik ke-0. Intinya kayak gitu. Pada saat dilakukan pengukuran detik ke-0, dia dalam posisi diam atau enggak gitu. Kalau dia dalam posisi bergerak, berarti dia memiliki kecepatan awal gitu. Kalau dia dalam posisi diam, kecepatan awalnya adalah 0 intinya. Dan A adalah percepatan dan ini adalah waktu yang kita pengen ukur. Kita kan pengen ngukur tadi kecepatan pada saat 5 detik gitu, pada saat 6 detik, ini waktunya. Rumus kedua menyatakan posisi. Aku pakai X aja ya. Di buku juga bisa pakai S ya, ada yang lambangnya S. Aku pakai X aja. Nah, X V0T tambah setengah AT kuadrat. X ini menyatakan posisi. Posisinya setelah berapa detik? Posisi pada saat 5 detik, posisi pada saat 6 detik. Gimana nih dia posisinya? Kita pengen ngukur itu. Terus ini V0 tadi kecepatan awal. T ya waktunya, posisi pada 5 detik gitu. Waktunya intinya. Setengah ya koefisien biasa. Lalu ini percepatan. Ini T kuadrat adalah ya waktu juga. Lalu persamaan yang ketiga adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Ini adalah kecepatan pada titik tertentu, kita pengen ngukur. Ini V0 kuadrat, ya kecepatan awal. 2A, 2 biasa, 2 kali percepatan kali posisinya gitu, dimana dia. Nah itu perubahan posisinya sih intinya, diukur dari titik awal. Nah kan ngebingungin kan, sebenarnya kalian gak harus it's nice to have tahu kalau 3 rumus ini, nggak apa-apa, makin bagus kalau hafal. Tapi misalnya kalian cuma tahu satu konsep aja, bisa nih dapet cara nyelesain soalnya bisa. Tapi kalau tahu 3 rumus core ini, ya makin cepet aja ngerjainnya. Nah sekarang aku pengen ngasih tahu kenapa sih bisa dapet 3 rumus ini, tapi di video selanjutnya.